Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Arum Bulan dari Universitas PTN Jakarta, jurusan Komunikasi dan Pendidikan Islam. Nah, kali ini saya membuat video untuk tugas akhir semester mata kuliah Kedai Tafsir Dosen Pengampu Ustazah Gustriani Muzayana. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tentang takdim dan takhir. Apa sih takdim dan takhir itu? Saksikan sampai akhir ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang definisi takdim dan takhir. Apa sih takdim dan takhir itu? Nah, takdim adalah penyampaian terlebih dahulu tentang maksud atau hikmah suatu ayat tersebut yang diterangkan secara rinci. Nah, sedangkan takhir adalah yang menangguhkan atau mengakhirkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang takdim dan takhir. Nah, apa sih definisi dari takdim dan takhir itu? Nah, takdim adalah penyampaian terlebih dahulu tentang maksud atau hikmah suatu ayat sebelum ayat tersebut diterangkan secara rinci. Nah, sedangkan takdim adalah menangguhkan atau mengakhirkan. Nah, takdim dan takhir adalah salah satu keistimewaan balaghah yang memiliki keindahan makna serta pengaruh yang mendalam bagi pendengar maupun si pembicara. Nah, selanjutnya ada fungsi-fungsi takdim dan takhir. Nah, yang pertama itu ada menghindari kesalahpahaman, dan yang kedua memberi makna penghususan, dan yang ketiga menunjukkan betapa pentingnya yang didahulukan, yang keempat penekanan, yang kelima mengundang rasa takut, dan yang keenam keindahan nada sesungguhnya. Nah, adapun yang pertama yaitu menghindari kesalahpahaman seperti Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Yang artinya berkata seorang mukmin dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya dalam Quran Surat Al-Ghafir ayat 28. Seandainya kalimat Fir'aun atau ali Fir'aun, keluarga Fir'aun, diletakkan sebelum yaktum imanuhu, menyembunyikan iman, maka mungkin ada orang yang memahami ayat itu dalam arti bersangkutan menyembunyikan imannya dari keluarga Fir'aun saja. Sedangkan apa yang dimaksud di sini adalah menyembunyikan dari siapapun. Nah, adapun yang kedua yaitu memberi makna khusus seperti iya karena amudwa iya karena stain. Jika ayat ini diterjemahkan tanpa memperhatikan penempatan objek, hanya sekedar pengetahuan tentang makna kata demi kata, maka bisa saja ada yang menerjemahkannya dengan engkau yang kami sembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Tetapi yang menyadari sebab didahulukannya objek pada ayat itu sebagai mengandung makna kekhususan, maka dia akan menerjemahkan dengan hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, yakni bukan kepada selain engkau ya Allah. Nah, adapun yang ketiga yaitu menunjukkan betapa pentingnya yang didahulukan seperti qala aghayrullahi abakikum ilaha wa huwa faddal lakum 'alal 'alamin. Seperti ucapan Nabi Musa alaihi salam yang direkam Al-Qur'an ketika menghadapi kaumnya meminta agar dibuatkan pula berhala untuk disembah kepada Tuhan. Nabi Musa berucap, Musa berkata kepada kaumnya, apakah aku mencarikan untukmu Tuhan selain Allah, padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 140. Nah, selanjutnya ada pun yang keempat yaitu penekanan seperti a'am taqul talinnas takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Seperti firman-Nya dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 116 yang bermaksud menekankan tentang siapa pelakunya. Apakah engkau mengatakan kepada orang-orang jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Nah, adapun lanjutan dalam Surat Al-Maidah ayat 116 tadi ialah Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka ma yaqulu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kunta qultahu faqad 'alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik.
innaka anta a'lamul ghuyub. Bahwasanya dia bisa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah Allah mengetahuinya. Engkau mengetahui apapun yang ada pada diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Sungguh, Engkau yang maha mengetahui segala yang gaib. Jadi sudah jelas bahwasanya Allah tidak bisa diduakan dan hanya bisa dinomor-satukan. Nah, selanjutnya yaitu mengundang rasa takut, seperti Bismillahirrahmanirrahim, wa idal jahim su'irat, yang artinya dan apabila neraka jahanam dinyalakan, atau sebaliknya untuk mengundang kerinduan seperti lanjutannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa idal jannatu udlifat, yang artinya dan apabila surga didekatkan, dalam Quran Surat Al-Kafir ayat 12-13. Yang tentunya kita sebagai seorang muslim tahu bahwasanya ketika kita mendengar kata jahanam atau neraka, pasti yang ada dalam diri manusia itu mengundang takut. Jadi ingin selalu bertobat dan bertobat. Sedangkan ketika umat manusia mendengar kata surga, yang pasti di hati mereka dan di pikiran mereka adalah tentang keindahan, kebahagiaan, dan keistimewaannya. Jadi betapa pentingnya kita menimbulkan rasa takut. Nah, selanjutnya yaitu keindahan nada susunannya, seperti wujuhul fagullu thumma jahim sallu thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Allah berfirman, tangkap dia lalu belenggu tangannya ke lehernya, kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim, kemudian belit dia dengan rantai yang panjang 70 hasta, dalam Surat Al-Haqqah ayat 30-32. Nah, bahwasannya dalam surat ini pun Allah telah merangkai kalimat kata dengan sangat baik sehingga kita tahu takdim dan takhirnya, awalan dan akhirnya untuk sebuah ayat tersebut. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat dari takdim ini adalah bahwasanya takdim dan takhir adalah salah satu dari sekian banyak cara untuk memahami isi dan rahasia kandungan Al-Quran dan bila dilihat dari definisinya. Nah, takdim dan takhir sendiri pun merupakan kaidah dasar ilmu bahasa sebagaimana dipahami dalam kandungan ulama nahwu, ulama balaghah, serta ulama lainnya. Menurut ulama nahwu, sebagaimana diungkapkan oleh Mustahaf Al-Golani, bahwa takdim dan takhir adalah mendahulukan kedudukan mubtada sebagai maklum alaih subjek dan mengakhirkan khobar dengan maklum bih predikat. Dan kedua bentuk tersebut terkadang didahulukan dan diakhirkan sesuai kehendak pembicara. Sedangkan menurut yang lain seperti ulama balaghah dan tafsir misalnya Al-Jarkashi 794 Hijriah, bahwa takdim dan takhir merupakan gaya bahasa uslub balaghah yang lebih mementingkan pemakaian kata-kata atau kalimat sehingga menjadi susunan kalimat yang indah dan menarik. Cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Semoga dengan adanya penyampaian takdim dan takhir ini membuat teman-teman paham dan mengerti apa itu takdim dan takhir. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kurang lebih mohon maaf. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman.